Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizmati Rahayu dengan NIM 1922149 dari kelas 198D01. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dari terhadap pidato Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dari video link berikut. Polri bekerja untuk rakyat. Polri harus melindungi rakyat. Polri mengabdi kepada bangsa dan negara. Saudara-saudara, bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Di tengah dunia, pidato tersebut dilakukan pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 pada tanggal 1 Juli 2026 di lapangan Kobrimob Polri Cikaes. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah pidato tersebut telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik atau benar. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting, terutama seseorang pemimpin negara. Melalui bahasa Indonesia, seseorang pemimpin dapat menyampaikan informasi yang diberikan, arahan, membangun semangat, bahkan mempengaruhi cara berpikirnya masyarakat. Pidato yang saya analisis adalah pidato Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto pada peringatan Hari Bayangkara ke-80. Secara umum, isi pidato tersebut berisi tentang apresiasi kepada kepolisian negara Republik Indonesia, sekaligus memberikan arahan agar Polri terus meningkatkan profesionalisme, menjaga keamanan, menegakkan hukum secara adil, dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Analisa dari struktur pidato yang disampaikan, Presiden membuka pidato mengucapkan salam dari berbagai agama, kemudian memberikan kehormatan kepada Wakil Presiden, mantan Presiden, pemimpin lembaga negara, Kapolri, para menteri, serta tamu undangan lainnya. Setelah itu, beliau mengajak seluruh hadirin untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa pembukaan pidato telah memenuhi kaidah pidato resmi. Selanjutnya, struktur pada bagian isi. Presiden menyampaikan beberapa pokok pembahasan yang tersusun secara sistematis. Beliau menjelaskan pentingnya keamanan dalam mendukung pembangunan nasional, memberikan penghargaan kepada Kapolri, menjelaskan berbagai tantangan bangsa seperti narkotika, penjudian online, korupsi, perdagangan orang, hingga kejahatan cyber. Selain itu, beliau memberikan 6 pesan kepada seluruh anggota Polri agar selalu menjaga kepercayaan masyarakat dan bekerja secara profesionalis. Selanjutnya masuk dalam analisis diksi atau pemilihan kata dari pidato tersebut. Menurut saya, pemilihan kata dalam pidato ini sudah sangat tepat karena kenapa menggunakan bahasa resmi yang sesuai dengan situasi kenegaraan. Beberapa yang digunakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah seperti transformasi, profesionalisme, kompetensi, stabilitas nasional, ketahanan pangan, dan kepastian hukum merupakan istilah yang lazim digunakan dalam pemerintahan. Selain itu, Bapak Presiden juga menggunakan bahasa formal. Presiden juga menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana tetapi tetap masuk dalam bahasa formal, seperti contohnya Polri hadir untuk rakyat, Polri bekerja untuk rakyat, Polri harus melindungi rakyat. Kalimat tersebut sangat sederhana tetapi memiliki makna yang sangat kuat sehingga mudah diingat oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden mampu menyesuaikan penggunaan bahasa formal dengan bahasa yang komunikatif sehingga pesan dapat diterima oleh berbagai kalangan. Selanjutnya masuk dalam analisis kalimat efektif yang digunakan oleh Bapak Presiden. Kalimat efektif adalah kalimat yang sangat jelas, singkat, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami. Dalam pidato ini terdapat banyak contoh kalimat efektif. Misalnya, contohnya, tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan.
Kalimat tersebut singkat, memiliki subjek dan predikat yang jelas, serta langsung menyampaikan maksud pembicara. Contoh lainnya, hukum harus menjadi pelindung rakyat. Kalimat ini juga sederhana, memiliki makna yang sangat kuat, namun terdapat beberapa kalimat yang diulang-ulang berkali-kali. Jika dilihat dari teori kalimat efektif, pengulangan memang kurang ekonomis. Akan tetapi dalam ilmu retorika, pengulangan tersebut justru bertujuan untuk memberikan penekanan sehingga pendengar lebih mudah mengingat pesan yang telah disampaikan. Selanjutnya masuk dalam analisis kohensi dan koherensi. Kohensi merupakan keterkaitan antar kalimat, sedangkan koherensi adalah hubungan logis antar right. Pada pidato ini, Presiden memulai pembahasan mengenai kondisi bangsa saat ini, kemudian menjelaskan pentingnya keamanan, dilanjutkan dengan peran Polri dalam menjaga stabilitas nasional. Setelah itu membahas tentang bangsa dan pada akhirnya memberikan arahan kepada seluruh anggota Polri. Urutan pembahasan tersebut sangat runtun sehingga pendengar dapat mengikuti isi pidato tanpa mengalami kebingungan. Selanjutnya masuk ke dalam analisis gaya bahasa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo pada pidato kali ini. Gaya bahasa pertama yang paling banyak digunakan adalah repetisi atau pengulangan. Contohnya, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas. Tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan. Tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi tanpa kepastian hukum. Pengulangan seperti ini memberikan penekanan sehingga pendengar semakin memahami hubungan antara keamanan dengan pembangunan nasional. Selain repetisi, terdapat pula gaya bahasa paralelisme. Misalnya contohnya pada pidato kali ini yang disampaikan adalah Polri hadir untuk rakyat, Polri bekerja untuk rakyat, Polri mengabdi kepada bangsa dan negara. Susunan kalimat yang sejajar membuat pidato terdengar lebih indah dan mudah diingat. Selain itu, pidato ini juga menggunakan gaya persuasif. Misalnya dari contoh pidato ini yang telah disampaikan adalah jagalah kepercayaan rakyat, beranilah membela yang benar, jangan pernah takut kepada siapapun, kita hanya takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalimat-kalimat tersebut tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mengajak mendengar untuk melakukan tindakan positif. Selanjutnya masuk dalam analisa kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang disampaikan pada pidato Pak Prabowo Subianto. Secara keseluruhan yang saya dengar dan saya analisis pidato tersebut, ini sudah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan bahasa baku, susunan kalimat yang jelas, penggunaan kata sapaan yang sopan, serta penyampaian yang sistematis. Lanjut masuk dalam kelebihan pidato ini yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Menurut saya, pidato ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, bahasa Indonesia yang digunakan oleh Pak Prabowo mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, penyampaian dilakukan secara runtun sehingga isi pidato mudah diikuti. Yang ketiga, penggunaan kalimat yang tegas membuat pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih kuat. Yang keempat, Pak Presiden mampu memadukan bahasa formal dengan bahasa yang komunikatif, sehingga pidato tetap terasa dengan masyarakat. Selain itu, pengguna gaya bahasa repetisi membuat pesan utama lebih mudah diingat oleh pendengar. Selanjutnya saya akan menyampaikan kekurangan pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Selain memiliki kelebihan yang sudah saya sampaikan, terdapat beberapa kekurangan dari pidato ini, terutama yang pertama itu terdapat penggunaan istilah asing. Seperti tadi disampaikan ada kalimat white collar crime tanpa penjelasan dari kalimat tersebut artinya apa dalam bahasa Indonesia, sehingga sebagai masyarakat mungkin kurang memahami maksud istilah tersebut. Jadi tidak semua masyarakat memahami maksud dari istilah tersebut. Yang kedua, beberapa bagian pidato menggunakan pengulangan yang cukup banyak sehingga bagi sebagian pendengar tanpa terasa monoton dalam mendengarnya.
Namun, secara keseluruhan, kekurangan tersebut tidak mengurangi kualitas pidato karena masih sesuai dengan tujuan komunikasi dan teknik retorika. Kesimpulan dari isi pidato tersebut yang saya analisis sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa Pak Presiden Pak Prabowo Subianto pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 telah memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Hal tersebut terlihat penggunaan bahasa baku, pemilihan kata yang tepat, struktur pidato yang lengkap, penggunaan kalimat efektif, hubungan antar paragraf yang runtun, serta penggunaan gaya bahasa yang mampu memperkuat pesan. Pidato ini juga berhasil menyampaikan apresiasi kepada seluruh Polri sekaligus memberikan motivasi agar terus menjaga kepercayaan masyarakat, menegakkan hukum secara adil dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, pidato ini dapat dijadikan salah satu contoh pidato resmi yang baik. Karena apa? Karena mampu menyampaikan pesan secara jelas, santun, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.